KDM dan Teh Dedeh. Langkat diguyur hujan berhari-hari hingga sungai meluap dan menghantam pemukiman. Air bah datang membawa kepanikan, membuat warga berlarian ke tempat aman dengan pakaian yang masih basah. Di tengah malam yang kacau itu, telepon darurat berbunyi di ruang kerja Gubernur Kang Dadi Mulyadi, mengubah suasana tenang menjadi panggilan aksi yang tak bisa ditunda. Kang Dadi menatap layar yang menampilkan kondisi banjir secara langsung. Wajahnya menegang, bukan karena takut, tetapi karena rasa bertanggung jawab yang menguasai dirinya. Tanpa banyak pertimbangan, ia mengambil jaket lapangan dan bergegas meninggalkan kantor, memilih terbang langsung menuju lokasi bencana. Staf yang mendampinginya terpaksa menyesuaikan langkah cepat sang gubernur. Mereka sudah hafal, ketika ia bergerak dengan cara seperti itu, berarti situasi berada pada titik kritis. Helikopter yang disiapkan buru-buru dinyalakan, dengan rotor yang meraung menghantam udara malam. Dalam perjalanan, kota perlahan tenggelam di balik gelapnya awan, digantikan kilatan petir yang menerangi daratan luas. Kang Dadi memejamkan mata sejenak, memikirkan warga yang menunggu bantuan. Namun jauh di dalam pikirannya, ada tujuan lain yang tak ia ungkapkan kepada siapapun, rencananya menemui relawan tangguh di Aceh Tamiang, Teh Dedeh. Teh Dedeh dikenal sebagai perempuan yang bekerja tanpa pamrih. Dedikasinya di lapangan membuat banyak orang menghormatinya, termasuk Kang Dadi. Ia mengikuti perkembangan perempuan itu dari jauh, dan kabar bahwa Teh Dedeh kini memimpin posko terbesar membuatnya merasa harus datang sendiri untuk memberi dukungan. Alasan keberangkatannya yang diam-diam bukan hanya karena ingin bergerak cepat. Ia juga ingin terhindar dari sorotan media, terutama dari liputan Shirley Juanda, jurnalis yang cukup dekat dengannya. Perjalanan ini terasa lebih pribadi dibanding misi-misi sebelumnya. Saat helikopter mulai menukik turun, pemandangan di bawah membuat Kang Dadi mengerutkan dahi. Rumah-rumah yang terendam hanya tampak sebagai bayangan gelap di tengah genangan luas. Senter para relawan berkelip seperti titik cahaya yang berjuang melawan kegelapan. Ketika helikopter mendarat, aroma lumpur bercampur angin basah langsung menyergap. Kang Dadi turun tanpa ragu, berjalan menuju petugas yang tengah mempersiapkan logistik. Mereka berdiri lebih tegak saat melihat sang gubernur, meski kelelahan tampak jelas di mata mereka. Tanpa banyak bicara, Kang Dadi memulai pemeriksaan lapangan. Ia memastikan jalur distribusi aman, mengecek kebutuhan warga, dan sesekali turut mengangkat karung bantuan. Hujan kembali menuruni malam, namun ia tetap melangkah tanpa memperdulikan tubuhnya yang basah. Malam itu, Langkat mendapatkan energi baru dari seorang pemimpin yang memilih berada di garis depan. Namun misi Kang Dadi belum selesai. Ada perjalanan menuju Aceh Tamiang yang menunggu, dan seseorang di sana akan membawa cerita lain, sebuah cerita yang tanpa disadari akan memicu kecemburuan Shirley Juanda. Shirley Juanda sedang menyiapkan liputan pagi ketika notifikasi berita mendadak muncul di layar ponselnya. Ia tertegun melihat laporan bahwa Gubernur Kang Dadi sudah berada di Langkat sejak dini hari. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan pergi. Biasanya, Kang Dadi selalu menghubunginya terlebih dahulu sebelum turun ke lokasi bencana. Perasaan aneh menyelinap di dada Shirley. Ia mencoba menepisnya dengan logika profesional, namun pikirannya tetap saja menggugat. Mengapa perjalanan sebesar itu dilakukan diam-diam? Mengapa ia satu-satunya jurnalis yang tidak diberi informasi? Pertanyaan itu menggantung di kepalanya seperti awan gelap. Ia membuka rekaman kondisi Langkat, menonton Kang Dadi bekerja di tengah hujan deras, mengangkat karung bantuan dengan tangan sendiri. Ada kekaguman di mata Shirley, tetapi rasa ingin tahunya tetap tak terjawab. Ia merasa ada sesuatu yang ditutupi, sesuatu yang bukan sekadar soal banjir atau logistik. Saat rapat editorial dimulai, seorang staf menyebutkan bahwa setelah dari Langkat, Kang Dadi dijadwalkan menuju Aceh Tamiang. Nama itu membuat jantung Shirley berdegup sedikit lebih cepat. Ia tahu ada relawan terkenal di sana, Teh Dedeh. Beberapa kali, ia mendengar Kang Dadi menyebut sosok itu dengan nada hormat yang berbeda dari biasanya. Shirley mencoba terlihat tenang, namun jemarinya mengetuk meja tanpa ritme. Ia pura-pura fokus pada agenda liputan, meski pikirannya terus melayang menuju pertemuan yang belum terjadi itu. Ada ketidaksenangan yang sulit ia definisikan, campuran antara cemas dan tidak mau kalah. Setelah rapat selesai, ia berusaha mencari informasi tambahan melalui beberapa kontak lapangan. Jawaban yang ia terima membuat hatinya semakin bergejolak. Disebutkan bahwa Teh Dedeh memimpin posko terbesar,
dan Kang Dadi kemungkinan akan berada di lokasi tersebut lebih lama dibanding Langkat. Bagi Shirley, hal itu terdengar ganjil. Shirley menarik napas panjang, mencoba mengendalikan diri. Ia tahu bahwa hubungan mereka selama ini tidak pernah dibicarakan secara terbuka, namun kedekatan yang mereka miliki cukup membuatnya peka terhadap perubahan kecil. Dan kali ini, perubahan itu terasa mencolok. Sejak pertama kali bekerja meliput kegiatan Kang Dadi, Shirley selalu merasa mampu membaca gerak-geriknya. Namun keberangkatan tiba-tiba ini terasa seperti tembok baru yang memisahkan keduanya. Ia mulai bertanya, apakah Kang Dadi sengaja menjauhinya? Atau, apakah seseorang di Aceh Tamiang lebih penting dibanding keterlibatannya selama ini? Keheningan ruang redaksi membuat pikirannya semakin bising. Shirley berdiri, merapikan alat liputannya, dan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang biasanya hanya ia lakukan saat berita besar muncul, terjun langsung ke lapangan, tanpa menunggu instruksi siapapun. Ia mengajukan permohonan liputan darurat kepada atasannya. Permintaan itu langsung disetujui setelah melihat besarnya dampak banjir. Dalam hitungan menit, Shirley sudah menyiapkan paspor media, baterai kamera, dan perlengkapan tahan hujan. Ia bergerak dengan cepat, digerakkan oleh motif yang hanya ia sendiri yang mengerti. Di dalam taksi menuju bandara, ia menatap hujan di jendela mobil. Ada rasa kecewa yang tak mampu ia sembunyikan, namun juga tekad yang menguat seiring waktu. Jika benar ada sesuatu yang disembunyikan, ia ingin mengetahuinya langsung dari sumbernya. Dan tanpa ia sadari, keputusannya untuk menyusul akan menjadi titik awal dari kisah yang mengubah hubungan mereka untuk selamanya. Hujan masih membasuh Langkat ketika Kang Dadi menutup rapat singkat bersama tim relawan. Meskipun tubuhnya sudah lelah, matanya tetap memperlihatkan semangat kuat untuk melanjutkan perjalanan. Ia tahu bahwa posko terbesar berada di Aceh Tamiang, dan di sanalah perjuangan lebih berat sedang berlangsung. Keputusan untuk bergerak segera bukan hanya soal tanggung jawab, tetapi juga dorongan hati yang sulit ia jelaskan pada siapapun. Saat rombongan kecilnya bersiap berpindah dengan kendaraan off-road, seorang petugas lapangan tiba-tiba menyebut nama Teh Dede dengan nada hormat. Kang Dadi menanggapi pernyataan itu dengan anggukan singkat, tetapi sebuah senyum tipis muncul tanpa ia sadari. Senyum yang mungkin tak berarti bagi orang sekitar, namun cukup untuk menunjukkan bahwa ada hubungan emosional yang tumbuh di balik kerja kemanusiaan mereka. Jalan menuju Aceh Tamiang dipenuhi lumpur tebal dan genangan air yang menghalangi laju kendaraan. Sesekali, mobil terpaksa berhenti agar relawan dapat memindahkan batang pohon yang tumbang. Meski perjalanan terasa lambat, Kang Dadi memilih tetap berada di luar mobil setiap kali bantuan tenaga diperlukan, seakan ingin memastikan dirinya benar-benar hadir untuk warga. Setiap langkah di medan berat itu membuat pikirannya sedikit melayang. Ia teringat pembicaraan singkat terakhirnya dengan Teh Dede beberapa minggu lalu, tentang persiapan musim hujan dan ancaman banjir. Suara Teh Dede yang selalu tenang membuatnya merasa ada kehangatan di tengah kekacauan. Tidak banyak orang mampu memberi pengaruh seperti itu terhadap diri Kang Dadi. Tiba di perbatasan Aceh Tamiang, suasana terlihat lebih parah dibanding Langkat. Arus deras di beberapa titik membuat relawan harus berhati-hati melintasi jalur sempit. Kang Dadi menatap kondisi itu dengan rasa prihatin yang semakin dalam. Ia semakin yakin bahwa kehadirannya di posko utama bukan sekadar tugas, melainkan kebutuhan. Sesampainya di posko pusat, keramaian langsung menyambut rombongan. Relawan berlarian membawa peralatan, dokter lapangan sibuk menangani warga yang lemas, sementara anak-anak duduk berdesakan di tenda darurat. Di tengah hiruk-pikuk itu, Kang Dadi melihat sosok yang membuat langkahnya berhenti sejenak. Teh Dede berdiri di dekat tumpukan logistik, mengenakan jas hujan lusuh dengan rambut terikat sederhana. Wajahnya tampak letih, tetapi matanya memancarkan ketegasan yang sulit digambarkan. Ketika melihat kedatangan sang gubernur, ia tersenyum lebar, membuat suasana yang tegang terasa sedikit lebih ringan. Pertemuan mereka tidak melibatkan pelukan atau sapaan berlebihan. Hanya tatapan hangat dan sentuhan singkat di lengan yang cukup untuk menunjukkan kedekatan mereka tanpa mengundang perhatian. Teh Dede segera mengajak Kang Dadi berjalan menyusuri posko, memperlihatkan area yang paling membutuhkan penanganan. Setiap penjelasan dari Teh Dede membuat Kang Dadi semakin sadar betapa besar peran perempuan itu. Teh Dede bukan hanya relawan, ia tulang punggung seluruh koordinasi di wilayah itu. Cara bicaranya tegas, tetapi tetap penuh empati, membuat siapapun langsung menghormatinya. Di sela pemaparan, Teh Dede sempat melirik Kang Dadi dan berkata,
Kang datang tepat waktu. Kami kekurangan tenaga untuk evakuasi malam nanti. Ucapan itu bukan pujian, melainkan kepercayaan yang tulus. Dan bagi Kang Dadi, kepercayaan itulah yang membuat perjalanan panjangnya terasa berarti. Sementara itu, Shirley yang masih berada dalam pesawat menuju Aceh tidak mengetahui apapun tentang pertemuan penting itu. Ia hanya memegang rasa penasaran yang semakin kuat, tanpa memahami bahwa dua orang yang ia pikirkan kini sedang berada dalam satu ruang yang sama, bekerja berdampingan. Di posko yang diterangi lampu seadanya, Kang Dadi dan Teh Dede terus berdiskusi tentang strategi penyelamatan hingga hujan reda. Tidak ada yang menyadari bahwa kedekatan mereka diam-diam menjadi percikan kecil, siap memicu gelombang baru saat Shirley tiba nanti. Dan malam itu menjadi babak awal dari pertemuan yang akan mengguncang hubungan mereka, tanpa seorang pun mampu menghentikannya. Pesawat yang membawa Shirley Juanda akhirnya memasuki wilayah Aceh. Dari jendela, ia melihat hamparan daratan yang sebagian tertutup air, seperti kepingan kaca pecah yang memantulkan cahaya redup matahari sore. Pemandangan itu seharusnya membuatnya fokus pada tugas liputan, namun pikirannya terpaut pada kemungkinan yang terus menghantui sejak ia berangkat. Begitu mendarat, Shirley langsung berlari kecil menuju kendaraan sewaan yang sudah menunggunya. Ia menatap jalan yang basah, berharap tiba di posko sebelum malam benar-benar turun. Setiap detik terasa panjang, dan semakin dekat ia ke lokasi, semakin kuat rasa gelisah menguasai hatinya. Di perjalanan, ponselnya menangkap sinyal lemah. Ia menerima pesan singkat dari seorang relawan lokal. Bu Shirley, Pak Gubernur sudah di posko pusat bersama Teh Dede. Mereka sedang koordinasi besar. Kalimat itu membuat Shirley terdiam lama. Hatinya terasa seperti ditarik kedua arah, antara profesionalisme dan perasaan pribadi yang tak mau diakui. Sesampainya di posko, keramaian langsung menyergapnya. Tenda terbuka penuh dengan warga yang menunggu air bersih, beberapa anak menangis karena kelaparan, sementara para relawan berteriak mengoordinasikan bantuan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Shirley mencoba mencari sosok yang ia kenal dengan pandangan intens. Langkahnya terhenti ketika melihat Kang Dadi berdiri bersama Teh Dede di dekat meja komando. Mereka tampak berbicara serius, tetapi ada senyum kecil yang muncul di wajah Teh Dede, seolah percakapan itu menyenangkan meski situasi sedang genting. Shirley merasakan sesuatu menusuk perasaannya, perasaan yang ia coba sembunyikan sejak awal. Kang Dadi belum menyadari keberadaan Shirley. Fokusnya tertuju pada peta wilayah dan laporan terbaru dari tim evakuasi. Teh Dede sesekali memberi arahan sambil memperhatikan kondisi relawan yang mondar-mandir. Keduanya terlihat bekerja sangat selaras, seolah mereka sudah lama menjadi tim tetap. Shirley melangkah mendekat, tetapi berhenti beberapa meter sebelum mencapai meja komando. Ia tak ingin mengganggu pekerjaan penting itu, meski hatinya bergejolak. Ia memperhatikan bagaimana Kang Dadi menyimak penjelasan Teh Dede tanpa mengalihkan pandangan, sesuatu yang jarang ia lihat dalam liputan-liputan sebelumnya. Seorang relawan mengenali Shirley dan menyapanya. Sapaan itu cukup keras untuk menarik perhatian beberapa orang di sekitar, termasuk Teh Dede. Pandangannya langsung terarah ke Shirley. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya, namun ia menyambut dengan senyum ramah yang sulit ditebak maknanya. Tak lama kemudian, Kang Dadi menoleh. Matanya membesar sejenak begitu melihat Shirley berdiri di sana. Ada campuran lega dan bingung yang ia coba sembunyikan. "Shirley, kamu datang juga," katanya dengan nada yang tidak sepenuhnya bisa ia kendalikan. Shirley mengangguk sambil berusaha tersenyum. "Liputan bencana besar, Kang. Masa saya diam di Jakarta?" Jawaban itu terdengar santai, namun suara hatinya bergetar. Ia menangkap bagaimana Teh Dede memperhatikan interaksi mereka, seolah sedang menilai hubungan yang belum pernah dijelaskan. Suasana di antara mereka berubah seketika, bukan menjadi konflik terbuka, tetapi ketegangan halus yang hanya dirasakan oleh hati yang peka. Shirley berdiri sedikit lebih tegak, sementara Kang Dadi tampak berusaha menjaga sikap netral. Teh Dede sendiri tetap tersenyum, namun matanya menyimpan kewaspadaan. Di tengah suasana itu, sirene dari arah sungai terdengar nyaring. Tim evakuasi baru menemukan warga terjebak di reruntuhan. Tanpa menunda, Teh Dede memberi instruksi cepat, sementara Kang Dadi langsung bergerak menuju titik kumpul relawan. Dan Shirley, yang masih memegang perasaan tak menentu, hanya bisa mengikuti langkah mereka. Ia tahu, malam ini bukan hanya tentang bencana alam, tetapi juga badai perasaan yang perlahan mulai menggulung ketiganya.
Hujan kembali turun deras ketika tim evakuasi bergerak menuju tepi sungai. Lampu-lampu sorot menembus kegelapan, menciptakan bayangan panjang di tanah berlumpur. Kang Dadi memimpin barisan relawan, sementara Teh Dede berada di sisi lain, memberi arahan pada tim medis yang bersiap menyambut korban. Shirley mengikuti dari belakang, berusaha menjaga jarak agar tidak mengganggu, tetapi matanya terus mengawasi dua sosok itu. Di lokasi kejadian, suara air mengamuk terdengar jelas. Arus deras masih menelan potongan benda yang hanyut dari pemukiman. Seorang relawan memberi isyarat bahwa ada 3 warga terjebak di bagian yang sulit dijangkau. Tanpa ragu, Kang Dadi dan Teh Dede memutuskan untuk turun langsung membantu tim penarik tali. Shirley hanya bisa menyaksikan dari pinggir area aman. Ia ingin mendekat, tetapi tahu batas kemampuan fisiknya berbeda dengan para relawan terlatih. Meski begitu, kekhawatiran yang muncul di dadanya terasa jauh lebih intens dibanding liputan-liputan bencana sebelumnya. Ada sesuatu tentang melihat Kang Dadi bersama Teh Dede yang sulit ia terima. Ketika seorang anak kecil berhasil dibawa ke tenda, Teh Dede langsung memeluknya dan menenangkan tangisnya. Adegan itu membuat banyak relawan tersenyum lega, termasuk Kang Dadi yang berdiri tidak jauh dari mereka. Pandangan mereka bertemu sejenak, penuh rasa saling menghargai. Di kejauhan, Shirley melihat momen itu dan dadanya terasa sesak. Hampir 1 jam berlalu sebelum seluruh korban berhasil dievakuasi. Tubuh Kang Dadi sudah basah kuyup, namun ia tetap membantu mengangkat tandu terakhir bersama Teh Dede. Kerja sama mereka terlihat begitu alami, seperti 2 orang yang sudah lama terbiasa saling melengkapi dalam situasi genting. Setelah semua korban aman, tim mulai bergerak kembali ke posko. Shirley berjalan berdampingan dengan kamera di tangan, mencoba menjaga ekspresi profesional. Namun ketika Kang Dadi mendekatinya untuk memastikan ia baik-baik saja, suara hatinya hampir pecah. "Aku baik," ucapnya singkat, meski matanya memancarkan sesuatu yang berbeda. Kang Dadi sempat menatapnya lebih lama, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun Teh Dede memanggilnya dari arah tenda medis. Ia terdiam sesaat, lalu melangkah pergi. Momen itu terasa tajam bagi Shirley, seperti pisau kecil yang menggores tanpa darah. Di posko, suasana mulai tenang. Shirley duduk di sudut tenda wartawan, memeriksa hasil liputannya. Namun pikirannya melayang jauh, membayangkan ulang percakapan singkat tadi. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan ia mudah terusik oleh perhatian Kang Dadi pada perempuan lain. Tidak jauh dari situ, Kang Dadi dan Teh Dede sedang meninjau kondisi tenda anak-anak. Mereka tertawa kecil ketika melihat seorang bocah yang mencoba memakai jas hujan kebesaran. Shirley memperhatikan dari kejauhan. Ada kehangatan yang terpancar dari keduanya, kehangatan yang membuat posko yang biasanya dingin terasa seperti rumah. Perasaan itu membuat Shirley mengambil keputusan. Ia bangkit, menggenggam kameranya dengan kuat. Ia bertekad untuk menemukan jawaban, bukan hanya sebagai jurnalis, tetapi sebagai seseorang yang selama ini berada di sisi Kang Dadi tanpa pernah mengungkapkan isi hati. Malam semakin larut, langit gelap menyembunyikan apapun yang terjadi di bawahnya, namun di dalam posko, percikan kecil di antara 3 orang itu perlahan membentuk bara. Bara yang siap menyala lebih besar saat pagi menjelang. Langit Aceh Tamiang memudar perlahan ketika fajar merayap di balik bukit. Posko utama mulai hidup kembali dengan suara relawan yang menyiapkan logistik. Setelah malam panjang yang penuh ketegangan, suasana pagi sempat terasa lebih tenang, namun di hati Shirley justru terbentuk badai baru yang tak bisa ia jelaskan. Tatapannya terus mengikuti gerak Kang Dadi dari kejauhan, seolah ia takut kehilangan sesuatu yang belum pernah ia miliki. Kang Dadi berada di tengah kerumunan relawan, tertawa kecil ketika Teh Dede menunjukkan tenda yang sempat roboh diterjang angin malam tadi. Cara keduanya bekerja sama membuat posko terasa lebih hangat, tetapi bagi Shirley, pemandangan itu justru menjadi luka kecil yang mulai merayap dalam. Ia mencoba menyibukkan diri dengan merapikan perlengkapan liputan, meski pikirannya tetap melayang pada sosok yang ia pandangi diam-diam. Saat tim medis bersiap memindahkan pasien ke tenda baru, Teh Dede memanggil Kang Dadi untuk membantu memindahkan peralatan berat. Kang Dadi menuruti tanpa ragu, dan momen itu kembali membuat Shirley merasa seperti penonton yang tidak diundang dalam cerita yang terus berkembang tanpa dirinya. Meski ia tahu keduanya hanya bekerja, perasaan asing itu tumbuh semakin kuat. Shirley akhirnya memutuskan berjalan ke tepi sungai, mencari sedikit ketenangan. Suara air yang masih deras mengalir membawa ingatan semalam, ketakutan,
kecemasan, dan bayangan Teh Dedeh yang selalu berada di sisi Kang Dadi. Ia menatap arus itu lama, seolah berharap jawabannya muncul di antara riak air yang memantulkan cahaya pagi. Seorang relawan mendekat, memberitahu bahwa distribusi bantuan pagi itu membutuhkan dokumentasi. Mendengar itu, Shirley bergegas kembali ke posko. Setidaknya tugas itu bisa menjadi alasan untuk tetap dekat dengan Kang Dadi tanpa terlihat mencurigakan. Ia menggenggam kamera lebih erat, mencoba membangun kembali fokus yang sempat menghilang. Ketika distribusi dimulai, Kang Dadi terlihat sibuk memastikan semuanya berjalan rapi. Ia menghampiri Shirley untuk menanyakan kesiapan liputan, dan suara lembutnya membuat hati Shirley bergetar tanpa ia kehendaki. Ia menjawab singkat, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang hampir terbaca jelas di wajahnya. Teh Dedeh menghampiri keduanya dan memberi saran tentang rute pengantaran yang lebih aman. Shirley mengangguk, meski perutnya terasa mengencang. Cara Teh Dedeh berdiri begitu dekat dengan Kang Dadi membuat napasnya tersendat. Ada keakraban yang seolah wajar, namun menimbulkan rasa terancam yang tidak ingin ia tunjukkan. Tim pun mulai bergerak menuju desa berikutnya. Shirley berjalan sedikit lebih belakang, mengatur sudut pengambilan gambar, namun matanya beberapa kali tertarik kedua sosok di depan. Mereka saling berdiskusi sambil meninjau kondisi jalan, dan Shirley merasakan jaraknya terhadap Kang Dadi semakin melebar, bukan secara fisik, tetapi dalam hal yang jauh lebih dalam. Di lokasi distribusi, warga menyambut dengan tangan terentang. Anak-anak berlari ke barisan relawan, dan Kang Dadi menyalami satu persatu dengan senyum tulus yang selalu Shirley kagumi. Teh Dedeh membantu memeriksa balita yang mengalami batuk berat, sementara Kang Dadi menghibur ibunya. Shirley menangkap semua momen itu melalui kamera, namun di balik lensanya, hatinya justru terasa semakin rapuh. Saat proses hampir selesai, seorang ibu tua mengalami sesak napas. Kang Dadi berlari mendekat dan membantu membawanya ke tenda sementara yang disiapkan Teh Dedeh. Gerakan mereka begitu selaras, seolah dilatih selama bertahun-tahun. Shirley mematung beberapa detik sebelum akhirnya kembali memotret, meski pandangannya mulai kabur oleh rasa yang belum bisa ia terima. Setelah keadaan kembali stabil, rombongan bersiap kembali ke posko. Di perjalanan, Kang Dadi menghampiri Shirley dan menanyakan kondisinya. Shirley tersenyum kecil, mengatakan ia baik-baik saja, padahal pikirannya masih penuh oleh kecemburuan yang perlahan berubah menjadi pedih. Kang Dadi tidak menyadari perubahan itu, dan kembali berjalan di samping Teh Dedeh yang menunggu dengan catatan di tangan. Saat matahari semakin naik, Shirley menyadari satu hal, perasaannya terhadap Kang Dadi telah menempatkannya pada posisi rentan, sementara kedekatan Kang Dadi dan Teh Dedeh mulai membentuk ketegangan halus yang tidak bisa lagi ia abaikan. Ia menarik napas panjang, menyadari pertempuran berikutnya bukan melawan bencana, melainkan melawan hatinya sendiri. Siang itu, posko kembali ramai setelah tim kembali dari desa terakhir. Matahari bersinar terik, membuat debu berterbangan setiap kali mobil logistik melintas. Kang Dadi duduk di kursi lipat sambil melepas sepatu bootsnya yang basah, sementara Teh Dedeh berdiri di sampingnya dengan daftar kebutuhan medis yang harus segera dipenuhi. Dari sudut tenda, Shirley memperhatikan keduanya tanpa benar-benar berniat, seolah matanya bergerak sendiri mengikuti setiap gerakan Kang Dadi. Shirley merapikan perlengkapan wawancara ketika seorang relawan datang memberinya kabar bahwa tim dokumentasi diminta mengambil beberapa testimoni warga. Ia mengangguk dan menyimpan barang-barangnya, namun pikirannya masih sibuk mengolah momen-momen yang ia rekam sepanjang hari. Setiap adegan yang melibatkan Kang Dadi dan Teh Dedeh terus melekat di kepalanya, membuat dadanya terasa berat. Sambil menunggu waktu wawancara, Shirley berjalan keluar posko untuk mencari sinyal yang lebih kuat. Di bawah pohon besar, ia mencoba memutar ulang semua rekaman hari itu. Bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak berlebihan. Namun setiap kali wajah Kang Dadi tersenyum ke arah Teh Dedeh muncul di layar, rasa itu kembali menusuk lebih dalam. Di saat yang sama, Kang Dadi sedang mendiskusikan rencana pemindahan logistik malam nanti. Teh Dedeh memperlihatkan peta daerah yang masih terisolasi, dan keduanya sepakat untuk memimpin tim kecil ke sana sebelum gelap. Keputusan itu membuat beberapa relawan khawatir, mengingat jalan menuju desa tersebut licin dan rawan longsor. Ketika Shirley kembali ke posko, ia mendengar rencana keberangkatan itu. Wajahnya berubah tanpa ia sadari. Ada kekhawatiran yang muncul begitu cepat dan kuat, mengalahkan rasa cemburu yang sejak pagi membebaninya.
Ia mendekat dan mencoba terdengar biasa, menanyakan alasan mereka tetap ingin pergi meski kondisi jalan berbahaya. Kang Dadi tersenyum kecil, mengatakan bahwa warga di sana membutuhkan bantuan secepat mungkin. Ia meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun di balik ketenangan suaranya, Shirley merasakan ada sesuatu yang ia sembunyikan, seolah Kang Dadi sengaja tidak ingin membuat orang lain ikut cemas. Teh Dede hanya menatap Shirley dengan tatapan lembut, seakan mengerti perasaan yang tidak diucapkan itu. Shirley menawarkan diri untuk ikut mendokumentasikan perjalanan tersebut, tetapi Kang Dadi menolak halus. Ia menyebutkan jalur itu terlalu berbahaya dan membutuhkan fokus penuh, sementara Shirley lebih baik mempersiapkan laporan untuk pusat. Jawaban itu membuat hati Shirley jatuh, bukan karena ia tidak diizinkan ikut, melainkan karena ia merasa semakin terpinggirkan. Tak lama kemudian, relawan menyiapkan mobil dan perlengkapan mereka. Angin sore mulai bertiup, membawa aroma tanah basah dari kawasan sungai. Shirley berdiri di dekat tenda penyangga, memperhatikan Kang Dadi yang mengencangkan tali ranselnya. Ada bayangan kekhawatiran yang berusaha ia sembunyikan, tetapi sorot matanya tidak bisa ditipu. Sebelum berangkat, Kang Dadi mendekati Shirley. Tanpa banyak kata, ia menyentuh bahunya ringan, sentuhan yang begitu singkat, tapi cukup untuk membuat waktu terasa berhenti. Ia mengatakan agar Shirley menjaga diri dan tidak keluar posko sendirian. Kalimat itu sederhana, namun mengguncang lebih kuat dari yang ia sangka. Teh Dede kemudian memanggilnya, dan Kang Dadi bergegas menuju mobil. Shirley hanya bisa berdiri memandangi mereka yang perlahan menjauh dari posko. Rasa lega dan cemas bercampur menjadi satu, menciptakan perasaan aneh yang sulit ia definisikan. Ia ingin percaya semua akan baik-baik saja, meski hatinya menyimpan ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Ketika mobil mereka menghilang di tikungan, Shirley menahan napas lama. Perjalanan itu hanya misi kecil bagi para relawan, tetapi bagi dirinya, itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Aceh Tamiang, ia merasa takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum pernah ia miliki sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya juga, ia menyadari bahwa cemburu bukan lagi masalah utama. Ada ancaman nyata yang mungkin saja menunggu Kang Dadi dan Teh Dede di jalan licin menuju desa terpencil itu.